Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 20. Mata kuliah dietetik penyakit degeneratif akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Penderita Penyakit CHF atau Congestive Heart Failure dan Diabetes mellitus tipe 2. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Erni Rukmana SGZ MSI, Ibu Nila Haswaryana SGZ MSI, Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, dan Bapak Muhammad Edwin Fransiare MKM. Adapun anggota dari kelompok 20, Dameuli C. Samosir, Mutiara Nadia Huta Barat, Erwin Erwando Gultom, Putri Kayuhunisa, Lisnah Dani Malau, dan Hojiana Ramadhani Putri Akbarsya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya untuk tahapan yang pertama, bab 1 yaitu ada pengkajian gizi. Screening gizi yang dilakukan pada Tuan A pada tanggal 24 Desember 2023 menggunakan formulir MNA atau Mini Nutritional Assessment dengan skor 11. Dengan skor tersebut dapat dilihat bahwasanya pasien berisiko malnutrisi. Dan memerlukan asesmen lebih lanjut menurut rekam medis tahun 2023. Atau skor kurang dari sama dengan 11, pasien berisiko malnutrisi membutuhkan pengkajian gizi lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan skor tersebut disimpulkan bahwasanya pasien berisiko malnutrisi, dikarenakan hasil screening menunjukkan pasien mendapatkan skor 11 dengan formulir MNA. Hasil screening gizi tersebut memungkinkan malnutrisi sehingga diperlukan pengkajian gizi lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat pengukuran antropometri. Hasil pengukuran antropometri pada tanggal 25 Desember 2023 dapat dihasilkan dengan tabel berikut di sebelah kanan slide layar, yaitu yang dimana berusia 66 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 165 cm, berat badan 96 kg dengan IMT 35,26 atau tergolong dengan obesitas. Selanjutnya berat badan ideal 58,5 kg. Jadi kesimpulannya berdasarkan data IMT status gizi pasien termasuk dengan kategori obesitas, yaitu 35,26 kg dengan nilai rentan normal yaitu 18,5 sampai 25,0 kg menurut Kemenkes 2014. Selanjutnya, biokimia. Hasil pengukuran antropometri biokimia pada tanggal 25 Desember dapat dilihat dari tabel pengkajian data biokimia di sebelah kanan layar, yaitu dengan kategori hemoglobin 16,7 dengan kategori normal, leukosit 7.700 dengan kategori normal, eritrosit 5,43 dalam kategori normal, hemakotrit 44,6% dalam kategori normal, trombosit 170.000 dalam kategori normal, RDWSD 39,9 dalam kategori normal, RDW-CV 14,4% dalam kategori normal, MPV 8,5 dalam kategori normal, PCT 0,144% dalam kategori normal, MCH 30 dalam kategori normal, MCHC 34 dalam kategori normal, ureum 28 dalam kategori normal, kreatin 0,9 dalam kategori normal, dan GDS 250 dalam kategori tinggi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan biokimia yang dilakukan pada Tuan A, pada pemeriksaan hemoglobin, leukosit, eritrosit, hemakotrit, trombosit, RDWSD, RDWCV, MPV, PCT, MCV, MCH, MCHC, ureum, kreatin dikategorikan normal, sedangkan untuk GDS dikategorikan tinggi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Berikutnya ialah pengkajian gizi berdasarkan fisik klinis. Pengkajian data klinis dilakukan pada tanggal 23 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Penampilan keseluruhan pasien, sesak napas. Kemudian tanda-tanda vital pasien, tekanan darah 195/143 dikategorikan hipertensi. Nadi 132 kali per menit dikategorikan takikardi. Respirasi 30 kali per menit dikategorikan takipnea. Saturasi oksigen sebanyak 99% dikategorikan normal. Dan yang terakhir, suhu tubuh 36 derajat Celcius dikategorikan normal. Kesimpulannya, berdasarkan pengkajian data klinis pasien saat masuk rumah sakit, memiliki permasalahan yaitu hipertensi, takikardi, dan takipnea. Berikutnya ialah riwayat makan. Pada asupan makan recall pasien, didapatkan asupan energi sebanyak 1.262 kilokalori, protein sebanyak 74,5 gram, lemak sebanyak 45,8 gram, karbohidrat sebanyak 167,8 gram. Dapat disimpulkan asupan energi yang diperoleh pasien sebesar 1.262 kalori dan kurang dari kebutuhan pasien sebesar 1.404 kilokalori. Untuk pemenuhan asupan protein yaitu 74,5 gram, lebih dari kebutuhan pasien yaitu 70,2 gram. Sedangkan untuk asupan lemak yaitu 45,8 gram, lebih dari kebutuhan yaitu 31,2 gram. Sedangkan untuk pemenuhan karbohidrat yaitu 167,8 gram, masih kurang dari kebutuhan yaitu 210,6 gram. Kurangnya asupan berkaitan dengan pola konsumsi serta porsi makan pasien belum teratur, sehingga asupan makanan per harinya belum mencakup kebutuhan per hariannya. Berikutnya ialah pengetahuan dan perilaku gizi. Berdasarkan hasil asesmen Tuan A, dapat diketahui bahwa pasien tidak pernah mendapat informasi ataupun edukasi mengenai gizi. Pasien memiliki pengetahuan yang terbatas terkait pola makan yang sehat, terutama untuk kondisi penyakit congestive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2 yang dideritanya. Pasien sering makan di luar dan jarang mengonsumsi buah serta sayur, menunjukkan perilaku makan yang kurang baik. Pasien juga sering mengonsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat seperti gorengan dan ikan asin. Kemudian pasien memiliki jadwal makan yang tidak teratur karena kesibukan pekerjaannya. Kesimpulannya, pengetahuan dan perilaku gizi pasien Tuan A masih kurang baik. Pasien belum memahami sepenuhnya pola makan yang sesuai untuk mengelola kondisi penyakit congestive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2 yang dideritanya. Hal ini terlihat dari perilaku makan pasien yang cenderung tinggi lemak, karbohidrat, dan rendah serat, buah, serta sayur, serta pola makan yang tidak teratur. Berikutnya ialah aktivitas fisik. Sebelum Tuan A masuk rumah sakit, aktivitas Tuan A yaitu sibuk bekerja ditandai dengan waktu makan yang tidak teratur dikarenakan sulit untuk mengatur jadwal makan saat bekerja. Saat di rumah sakit, aktivitas Tuan A hanya terbatas di tempat tidur karena kondisi sesak napas yang dialami oleh pasien. Kesimpulannya, sebelum sakit, Tuan A memiliki aktivitas fisik yang padat karena tuntutan pekerjaan, sehingga menyebabkan pola makan yang tidak teratur. Saat sakit, aktivitas Tuan A sangat terbatas hanya di tempat tidur akibat kondisi sesak nafas yang dialami. Selanjutnya ialah ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan di lingkungan tempat tinggal pasien tidak sulit untuk didapatkan dikarenakan jalan menuju pasar maupun pusat pembelajaran tidak terlalu jauh. Namun usaha dalam menyediakan menu makan dalam kehidupan sehari-hari kurang. Kesimpulannya, ketersediaan makanan bagi pasien cukup baik dengan akses yang memadai untuk mendapatkan berbagai jenis makanan. Berikutnya ialah kemampuan pasien menerima makanan. Berdasarkan hasil asesmen Tuan A, pasien mampu menerima makanan apapun dan tidak memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Kesimpulannya, pasien memiliki kemampuan yang baik dalam menerima makanan, tidak memiliki alergi, dan bersedia mengonsumsi berbagai jenis makanan. Selanjutnya ialah pemenuhan kebutuhan kalori. Kebutuhan energi basal Tuan A pada BBI
sebesar 58,5 kg. Untuk kebutuhan kalori basal sebanyak 1.755 kilokalori. Untuk koreksi faktor aktivitas didapatkan 175,5. Untuk koreksi faktor stres didapatkan 263,25. Untuk koreksi faktor usia didapatkan 263,25. Kemudian untuk koreksi tubuh didapatkan 526,5. Dan yang terakhir untuk koreksi faktor BBIMT didapatkan 35,26 dengan kategori gemuk. Selanjutnya, kebutuhan energi total pasien Tuan A yaitu sebesar 1.404 kilokalori, untuk protein sebesar 70,2 gram, untuk lemak sebesar 31,2 gram, dan yang terakhir karbohidrat sebanyak 210,6 gram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Diagnosis gizi terbagi menjadi 3. Yang pertama domain intake, domain klinis, dan domain perilaku atau lingkungan. Pada domain intake, 1. Asupan energi tidak adekuat. Berkaitan dengan hasil recall energi pasien yaitu 1.262 kilokalori, ditandai dengan kurang 1.402 kilokalori dari total kebutuhan energi 1.404 kilokalori. Yang kedua, asupan lemak tidak adekuat. Berkaitan dengan hasil recall lemak pasien yaitu 45,8 gram, ditandai dengan lebih 14,6 gram dari total kebutuhan lemak 31,2 gram. Yang ketiga, asupan karbohidrat tidak adekuat. Berkaitan dengan hasil recall karbohidrat pasien yaitu 167,8 gram, ditandai dengan kurang 42,8 gram dari total kebutuhan karbohidrat 210,6 gram. Pada domain klinis, yang pertama kegemukan atau obesitas. Berkaitan dengan pasien yang sering mengonsumsi makanan berminyak dan jarang mengonsumsi sayur dan buah. Ditandai dengan IMT pasien di angka 35,26 yang termasuk dalam kategori obesitas tingkat 2. 2. Nilai laboratorium terkait zat gizi. Berkaitan dengan diagnosa medis pasien yaitu diabetes mellitus tipe 2, ditandai dengan tingginya nilai GDS sebesar 250 mg per dl, pasien dengan nilai normal 120 sampai 180 mg per dl. Next. Pada domain perilaku atau lingkungan, yang pertama tidak siap untuk perubahan pola makan atau gaya hidup. Berkaitan dengan usaha dalam menyediakan menu makan dalam kehidupan sehari-hari kurang, ditandai dengan pasien lebih sering makan di luar dibandingkan dengan makanan yang dimasak di rumah. 2. Pola makan yang tidak teratur. Berkaitan dengan pasien yang sibuk, ditandai dengan riwayat makan pasien 3 kali sehari, makan utama, dan selingan dengan waktu yang tidak teratur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya intervensi gizi. A. Perencanaan. 1. Prinsip diet, diet jantung dan diet DM. 2. Terapi diet dengan tujuan yang pertama, menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal agar tidak memperberat kerja jantung. Yang kedua, menurunkan kadar glukosa darah mendekati normal. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat sesuai dengan kebutuhan gizi dan kemampuan jantung. Yang keempat, mengurangi dan menghindari bahan makanan yang tinggi sumber kolesterol dan lemak jenuh. Dengan syarat diet yang pertama, energi diberikan bertahap sesuai kemampuan tubuh, yaitu 30-35 kilokalori per kilogram BBI per hari. Yang kedua, protein diberikan sekitar 10-25% dari kebutuhan energi. Yang ketiga, lemak dianjurkan sekitar 20-25% dari kebutuhan kalori. Yang keempat, karbohidrat dianjurkan sebesar 45-65% dari kebutuhan kalori. Yang kelima, vitamin dan mineral diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan AKG. Yang keenam, anjuran pemberian serat 20-25% gram per hari. Yang ketujuh, pembatasan pemberian bahan makanan tinggi purin. Dan yang kedelapan, perhitungan energi. Kebutuhan energi total menggunakan rumus Parkeni 2021 disesuaikan dengan faktor stres 15%, faktor aktivitas 10%, faktor usia 15%, dan faktor koreksi tubuh 30%. Dengan perhitungan, BBI didapatkan 58,5 kg dengan BMR 1755 kilokalori, dengan faktor aktivitas fisik 175,5 kilokalori, faktor stres 263,25 kilokalori, faktor usia 263,25 kilokalori, IMT 35,26 atau obesitas tingkat 2, sehingga faktor koreksi tubuh didapatkan 526,5 kilokalori
Dengan kebutuhan energi total, BMR tambah faktor stres tambah faktor aktivitas dikurang faktor usia dikurang koreksi tubuh didapatkan 1404 kilokalori. Selanjutnya, lemak diberikan 20% dari kebutuhan energi total, yaitu 31,2 gram. Protein diberikan 20% dari kebutuhan energi total, 70,2 gram. Karbohidrat diberikan 60% dari kebutuhan total, 210,6 gram. Vitamin B3 dan B12 diberikan 16 mg dan 4 mg per hari. Vitamin E diberikan 15 mg per hari. Vitamin D diberikan 20 mcg per hari. Natrium diberikan kurang dari 2.300 mg per hari. Magnesium diberikan 350 mg per hari. Anjuran konsumsi serat adalah 20-25 gram per hari dan pembatasan pemberian bahan makanan tinggi purin. Selanjutnya, terapi edukasi dengan tujuan yang pertama, agar pasien dan keluarga dapat memahami dan mematuhi diet yang diberikan. Yang kedua, agar pasien dan keluarga mengetahui tentang menu yang tepat untuk pasien yang menderita penyakit CHF dan DM tipe 2. Yang ketiga, agar pasien dan keluarga mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi untuk penderita CHF dan DM tipe 2. Yang keempat, agar pasien dapat menyeimbangkan asupan makanan perharinya untuk mempertahankan status gizi yang optimal. Sasaran pasien dan keluarga pasien, waktu kurang lebih 30 menit, metode konseling secara langsung di ruang rawat inap saat ahli gizi mengunjungi kamar untuk evaluasi, alat bantu, leaflet penyakit CHF dan DM tipe 2, dengan materi yang pertama, pengertian diet jantung dan diet DM, tujuan dan syarat diet CHF dan diet DM tipe 2, pemberian diet dengan prinsip kecil namun sering, diberikan yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan, yaitu selingan pagi dan sore. Yang keempat, contoh menu yang baik untuk penderita penyakit CHF dan DM tipe 2. Dengan evaluasi yang pertama, pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali mengenai bagaimana diet untuk penyakit CHF dan DM tipe 2. Yang kedua, pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali jenis makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk penderita penyakit CHF dan DM tipe 2. B. Implementasi. Yang pertama, pemberian makanan atau terapi diet. Jenis diet yang diberikan adalah diet jantung dan diet DM dengan jumlah energi cukup 1404 kilokalori, protein cukup 20% dari kebutuhan total yaitu 72,2 gram, kebutuhan lemak 20% yaitu sebanyak 31,0 gram, dan karbohidrat 60% yaitu 210,6 gram. Yang kedua, diet melalui oral dalam bentuk makanan biasa, dikarenakan pasien tidak mengalami kesulitan menelan. Yang ketiga, pemberian diet dengan prinsip kecil namun sering diberikan yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan yaitu pagi dan sore. Yang keempat, makanan mengandung tinggi serat. Yang kelima, makanan mengandung kolesterol dan purin yang rendah. Dan yang keenam, terapi edukasi. Rencana pemberian zat gizi untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga yaitu energi sebesar 1404 kilokalori, protein 70,2 gram, lemak 31,2 gram, dan karbohidrat 210,6 gram. Rencana pemberian zat gizi dilakukan dengan pemantauan dengan waktu recall 3 hari yaitu pada tanggal 23, 24, dan 25 Desember 2023. Rencana edukasi gizi. Pelaksanaan edukasi gizi hari tanggal Selasa 26 Desember 2023 jam 13.00 WIB, tempat ruang rawat inap pasien, topik diet jantung dan diet DM, tujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi pasien serta keluarga terkait jenis diet yang diberikan kepada pasien, sasaran pasien dan keluarga, waktu kurang lebih 30 menit dengan materi, yang pertama pengertian diet jantung dan diet DM tipe 2, yang kedua tujuan dan syarat diet jantung dan diet DM tipe 2, yang ketiga pengaturan makanan diet untuk penderita penyakit CHF dan DM tipe 2, yang keempat contoh menu yang baik untuk penderita CHF dan DM tipe 2 dengan metode konseling dan tanya jawab. Media atau alat bantu yaitu leaflet diet jantung dan diet DM. Dengan evaluasi yang pertama, pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali mengenai bagaimana diet untuk penyakit CHF dan DM tipe 2. Yang kedua, pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali jenis makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk penderita penyakit CHF dan DM tipe 2. Dengan kesimpulan, edukasi dilakukan pada tanggal 26 Desember 2023 pada pukul 13.00 WIB dengan topik penyakit CHF dan DM tipe 2 dengan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi pasien serta keluarga terkait jenis diet yang diberikan kepada pasien dan keluarga.
Dengan bantuan leaflet yang berisi 4 materi tentang pengertian diet jantung dan DM tipe 2, tujuan dan syarat diet jantung dan DM tipe 2, pengaturan makanan diet untuk penderita penyakit CHF dan DM tipe 2, dan contoh menu yang baik untuk penderita penyakit CHF dan DM tipe 2. Edukasi ini dilakukan dengan metode konseling dan tanya jawab yang berlangsung selama 30 menit. Kemudian evaluasi dilakukan di akhir sesi edukasi dengan memperhatikan bahwa pasien dan keluarga dapat memahami mengenai diet untuk penderita CHF dan DM tipe 2, memperhatikan pasien dan keluarga mengetahui bagaimana gaya hidup yang baik untuk penderita CHF dan DM tipe 2, serta pasien dan keluarga mengetahui jenis makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari untuk penderita penyakit CHF dan DM tipe 2 dan kepatuhan diet Tuan A. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya bab 5, monitoring dan evaluasi. Dampak perilaku. Yang pertama, dampak perilaku lingkungan terhadap gizi. Dampak perilaku dan lingkungan terhadap gizi dapat dilihat dari tingkat pengetahuan mengenai makanan dan gizi dari pasien. Metode yang dilakukan untuk melihat hal tersebut dengan tanya jawab secara langsung dengan pasien mengenai penyakit yang dialami pasien. Yang dari tabel, indikatornya tingkat pengetahuan mengenai makanan dan gizi, waktunya 26 Desember 2023, metode tanya jawab tentang materi diet penyakit CHF dan diabetes mellitus dengan pemberian leaflet penyakit tersebut. Target pencapaian, pengetahuan pasien dan keluarga pasien meningkat mengenai jenis penyakit yang dialaminya dan pengaturan makanan yang baik untuk penderita penyakit tersebut. Hasil, pasien dan keluarga memahami mengenai penyakit CHF dan diabetes mellitus tipe 2 dan juga pasien dapat memberikan kembali mengenai makan apa saja yang harus dibatasi dan hindari untuk kedepannya. Selanjutnya dampak asupan makanan dan zat gizi. Berikut perhitungan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah sakit selama 1 kali 24 jam sesuai dengan diet pasien. Kategori pemenuhan asupan berdasarkan kategori kecukupan gizi. Waktunya 23 Desember 2023, total energi 1262, sedang kebutuhannya 1404, presentasi itu energi 89%, kategori defisit termasuk defisit baik. Total protein 74,5, kebutuhannya 70,2, presentasi protein 106%, kategori defisit baik. Total lemak 45,8, kebutuhannya 31,2, presentasi lemak 146%, kategorinya lebih. Selanjutnya total karbohidrat 167,8, kebutuhannya 210,6, presentasinya 79%, kategorinya defisit ringan. Selanjutnya dampak asupan makanan dan zat gizi. Yang pertama, indikator dari asupan energi digunakan dengan metode rekal 24 jam. Target pencapaiannya asupan makanan pasien mencapai 80% sampai 120% dari total kebutuhan gizi. Hasil rata-rata pemenuhan asupan energi awal sudah tercukupi, yaitu memiliki presentasi pemenuhan 89% dan total kebutuhan energi perharinya untuk asupan perhitungannya diberikan 99% dari kebutuhan perharinya. Asupan protein, hasilnya rata-rata pemenuhan asupan protein awal sudah tercukupi, yaitu 106% dari total kebutuhan asupan protein perharinya. Dari perhitungan bisa diberikan 85% dari kebutuhan perharinya. Asupan lemak, hasilnya rata-rata pemenuhan asupan lemak lebih, yaitu memiliki presentasi pemenuhan 146% dari total kebutuhan lemak perharinya, jadi berubah 107% dari total kebutuhan lemaknya. Asupan karbohidrat, dari hasilnya rata-rata pemenuhan asupan karbohidrat belum tercukupi, yaitu kurang, yaitu memiliki presentasi pemenuhan 79% dari total kebutuhan karbohidrat perharinya, berubah menjadi 104% dari total kebutuhan karbohidrat perharinya. Selanjutnya, dampak perilaku makanan. Dampak perilaku makanan dapat dilihat dari pasien yang menyukai makanan serta pasien sering mengonsumsi makanan yang berminyak seperti gorengan dan makanan asin seperti ikan asin, serta pasien jarang mengonsumsi sayur dan buah. Indikatornya perilaku makanan FH5T4, waktunya 26 Desember 2024, metode tanya jawab dan leaflet pedoman gizi seimbang. Target pencapaiannya pasien membatasi dan menghindari makanan berminyak seperti gorengan dan makanan asin seperti ikan asin, dan pasien harus sering mengonsumsi buah dan sayur.
Dari hasilnya, pasien dan keluarga memahami tentang pentingnya memperbaiki perilaku makan, sehingga pasien mulai mengurangi jenis makanan yang tidak dianjurkan dan hanya mengonsumsi jenis makanan dianjurkan. Pasien mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, dibantu dengan keluarga dengan melakukan pemantauan dan memperhatikan asupan makanan pasien. Selanjutnya, dampak aktivitas fisik. Selanjutnya, dampak aktivitas fisik. Dampak aktivitas fisik dapat dilihat dari pekerjaan pasien yang sibuk bekerja sampai melupakan waktu makan. Indikatornya aktivitas fisik F1.3.1, waktu 26 Desember 2023, metode tanya jawab dan level pedoman gizi seimbang. Target pencapaian, pasien meningkatkan aktivitas fisiknya dan rutin melakukan olahraga. Hasil, pasien dan keluarga memahami tentang pentingnya aktivitas fisik dan olahraga bagi kesehatan, sehingga pasien mulai meningkatkan aktivitas fisiknya dan rutin melakukan jalan pagi dengan durasi 15-25 menit. Selanjutnya, dampak terhadap tanda dan gejala terkait gizi. Perkembangan data klinis dan data fisik pasien dari awal masuk rumah sakit perlu diperhatikan dan dicatat untuk dilihat perubahannya. Begitu juga dengan pemeriksaan respirasi dan pemeriksaan denyut pada denyut nadi. Parameternya ada antropometri, monitoring berat badan 96, tinggi badan 165. Frekuensinya 1 minggu sekali. Evaluasi target mengembalikan status gizi ke normal. Parameter 2 ada biokimia, monitoringnya gula darahnya 250 mg/dl, itu termasuk tinggi. Frekuensinya atas anjuran dokter, evaluasi target pemantauan hasil nilai lab sampai batas normal. Ketiga ada parameter fisik, monitoringnya sesak napas, frekuensinya setiap hari, evaluasi target pemantauan kondisi tubuh sampai mendekati normal. Yang keempat ada parameter klinis, monitoringnya tekanan darah 195/143 mmHg termasuk tinggi, frekuensinya setiap hari, evaluasi target pemantauan kondisi tubuh sampai mendekati normal. Selanjutnya ada nadi 132 kali per menit, ada takykardia, ada itu termasuk tinggi, dan ada respirasi 30 kali per menit termasuk tinggi. Selanjutnya akan ditunjukkan oleh pemateri. Berikutnya ialah analisis screening dan antropometri. Metode screening yang digunakan adalah Mini Nutritional Assessment atau MNA. MNA merupakan alat screening gizi yang banyak digunakan untuk mendeteksi risiko malnutrisi pada pasien lanjut usia. Hal ini sesuai dengan kondisi pasien Tuan A yang berusia 66 tahun. MNA terdiri dari 6 pertanyaan yang mencakup nilai yang berbeda pada setiap pertanyaannya, di mana terdapat nilai 1-2 pada setiap bobot pertanyaan, serta terdapat nilai 1-3 pada pertanyaan lainnya. Metode ini efektif untuk mengidentifikasikan pasien yang berisiko malnutrisi maupun yang sudah mengalami malnutrisi. Berdasarkan hasil screening menggunakan MNA, pasien Tuan A mendapat skor 11. Skor di bawah atau sama dengan 11 mengindikasikan bahwa pasien berisiko mengalami malnutrisi dan memerlukan penilaian lebih lanjut. Sedangkan jika berada lebih dari sama dengan 12, dikategorikan normal dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa faktor yang menyebabkan pasien berisiko malnutrisi dapat mencakup asupan makanan yang tidak adekuat, penyakit kronis, atau penurunan fungsi fisik dan kognitif yang berkaitan dengan proses penuaan. Berikutnya ialah antropometri. Antropometri adalah pengukuran dimensi dan komposisi tubuh manusia. Hasil pengukuran antropometri Tuan A didapatkan tinggi badan pasien adalah 165 cm dan berat badan 96 kg. Dari data tersebut dapat dihitung indeks massa tubuh pasien yaitu 35,26 kg. Nilai IMT ini termasuk dalam kategori obesitas. Selain itu, dihitung juga berat badan ideal pasien, yakni 58,5 kg. Berdasarkan hasil pengukuran antropometri, pasien Tuan A termasuk dalam kategori obesitas dengan IMT 35,26 kg. Nilai IMT normal berada pada rentang 18,5 sampai 25 kg. Tujuan dilakukan pengukuran antropometri ini adalah untuk melakukan evaluasi dan mengetahui status kesehatan secara umum, kecukupan gizi, serta pola pertumbuhan dan perkembangan.
Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. B. Analisis dokter. Dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami congestive heart failure atau CHF. CHF adalah penghentian sirkulasi normal darah dikarenakan kegagalan dari ventrikel jantung darah menyebabkan kematian sel dan kekurangan oksigen ke otak, sehingga korban kehilangan kesadaran dan berhenti nafas dengan tiba-tiba. Ini berkaitan dengan keluhan yang dialami pasien, yakni mengalami sesak nafas. Beberapa faktor penyebab yang dialami pasien adalah obesitas, hipertensi, dan diabetes. Berdasarkan perhitungan status gizi, pasien mengalami obesitas tingkat 2 dengan IMT 35,26. Selain itu, dari pemeriksaan tekanan darah didapatkan hasil bahwa pasien mengalami hipertensi dengan tekanan darah sebesar 195/143 mmHg. Diabetes merupakan salah satu faktor penyebab CHF. Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah atau hiperglikemia, serta gangguan dalam metabolisme tubuh. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, didapatkan nilai GDS pasien sebesar 250 mg/dl atau tergolong tinggi dengan nilai normal 120-180. Ini berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang dialami oleh pasien. Next. C. Analisis diagnosis. Diagnosis adalah hubungan antara masalah, penyebab, dan tanda dan gejala. Diagnosis gizi terdiri dari 3 domain, yaitu domain intake, domain klinik, dan domain behavior. Pada domain intake, difokuskan pada asupan energi, asupan lemak, dan asupan karbohidrat pasien yang tidak adekuat. Ini berkaitan dengan asupan dari hasil recall pasien yang tidak adekuat terhadap kebutuhan asupan harian pasien. Untuk domain klinis, diagnosis yang ditegakkan adalah kegemukan atau obesitas, dan nilai laboratorium terkait zat gizi pada pasien. Ini berkaitan dengan pasien yang mengalami obesitas tingkat 2 dengan IMT sebesar 35,26. Selain itu, berdasarkan nilai laboratorium GDS pasien sebesar 250 mg/dl, yang mana termasuk dalam kategori tinggi, sehingga ini berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang dialami oleh pasien. Untuk domain behavior ditegakkan pada tidak siap untuk perubahan pola makan atau gaya hidup, yang mana ini berkaitan dengan kebiasaan pasien yang lebih sering mengonsumsi makanan di luar rumah, dengan kebiasaan pasien yang lebih sering mengonsumsi makanan di luar rumah daripada makanan di rumah karena usaha pasien dalam menyediakan menu makanan masih kurang, serta pada pola makan pasien yang tidak teratur, yakni riwayat makan pasien 3 kali makan utama dan selingan dengan waktu yang tidak teratur dikarenakan pasien yang sibuk bekerja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis intervensi. Intervensi gizi merupakan suatu tindakan yang di dalamnya mencakup perencanaan dan implementasi untuk mengatasi masalah gizi yang sudah diidentifikasi. Tujuan intervensi gizi adalah untuk mengatasi atau memperbaiki masalah gizi dengan perencanaan dan implementasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Pasien mengalami CHF dan DM tipe 2. Dengan adanya keluhan yang dirasakan pasien yaitu sesak nafas yang dialami sejak lama dan semakin berat sejak 1 hari terakhir. CHF merupakan ketidakmampuan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Diet jantung yang dianjurkan kepada pasien CHF yaitu diet rendah garam, rendah lemak, rendah kalsium, kalium, magnesium, dan diet rendah serat, serta pembatasan konsumsi alkohol dan kopi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang yaitu dengan memberikan konseling. Konseling adalah proses interaksi dengan seseorang yang menyediakan informasi dan reaksi untuk merangsang kemampuan dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk bertingkah laku yang memungkinkan seseorang berperan lebih efektif bagi dirinya dan lingkungannya. Melalui konseling ini diharapkan pasien CHF mengetahui bahwa diet jantung sangat penting bagi kesembuhan penyakitnya. Maka hal ini akan memotivasi penderita CHF untuk melakukan diet jantung secara teratur. DM merupakan salah satu penyakit yang dikarenakan gaya hidup yang tidak sehat. Perawatan DM menurut Perkeni 2015 memiliki 4 pilar dalam penata laksanaannya, yaitu edukasi, pengaturan diet DM, aktivitas fisik, dan manajemen obat. Pada kegiatan intervensi yang digunakan untuk merawat keluarga dengan penderita DM adalah pengaturan diet DM. Pengaturan diet DM yang dianjurkan hampir sama dengan anjuran diet pada umumnya, yaitu gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori, tetapi penderita DM difokuskan terkait dengan keteraturan dalam jadwal makan
jenis makanan, dan jumlah makanan. Makanan bagi penderita DM juga perlu memperhatikan indeks glukosa untuk menjaga kestabilan gula darah. Komplikasi yang dialami pasien dengan penyakit CHF dan DM tipe 2, sehingga pasien tetap mengonsumsi makanan biasa dikarenakan tidak mengalami kesulitan makan. Pemberian asupan gizi menggunakan rumus Perkeni 2021 dengan presentasi asupan protein 20%, lemak 20%, dan karbohidrat 60%. Kecukupan vitamin dan mineral juga perlu diperhatikan pada pasien CHF dan DM tipe 2. Vitamin B3, B12, E, dan D, serta natrium perlu diperhatikan. Vitamin B3 dan B12 sangat dianjurkan karena kandungan asam amino berperan dalam menginduksi sel yang menggumpal di dalam pembuluh darah. Vitamin E dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 40%. Suplemen ini bertindak sebagai antioksidan dan melindungi darah dari timbunan lemak. Vitamin D dan magnesium membantu dalam jaga kesehatan jantung dan mengatur detak jantung tetap stabil. Anjuran asupan natrium untuk penyandang diabetes sama dengan orang sehat, sehingga pemberian vitamin dan mineral disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin pasien berdasarkan AKG 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring menunjukkan bahwa dampak perilaku dan lingkungan pasien terhadap gizi, yaitu bahwasannya pasien dan keluarga belum memiliki pemahaman mengenai penyakit CHF atau congestive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2, dan setelah dilakukan evaluasi, pasien dan keluarga memiliki pemahaman tentang penyakit yang dideritanya. Kedua, hasil monitoring menunjukkan bahwa dalam pemenuhan gizi, bahwasannya asupan energi protein sudah tercukupi, lemak lebih, dan karbohidrat kurang. Sehingga evaluasi yang akan dilakukan lebih lanjut untuk memperbaiki kecukupan gizi dari lemak dan karbohidrat. Selanjutnya ada monitoring data laboratorium dilakukan sebanyak 1 kali pengkajian data klinis pasien saat masuk rumah sakit. Pasien memiliki permasalahan yaitu gula darah tinggi, sesak napas, tekanan darah tinggi, nadi dan respirasi yang tinggi. Evaluasi yang akan disarankan adalah pemantauan lebih lanjut untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut ke kisaran normal. Selanjutnya, monitoring data perilaku makan dilakukan dengan metode tanya jawab dengan target pasien bisa membatasi dan menghindari makanan yang berminyak seperti gorengan dan makanan asin seperti ikan asin. Dari evaluasi yang dilakukan lebih lanjut, pasien harus mulai mengurangi konsumsi makanan-makanan tinggi lemak dan makanan tinggi natrium. Monitoring dan aktivitas fisik, pasien sibuk bekerja dan jadi tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Target untuk melakukan evaluasi pasien mulai meningkatkan aktivitas fisiknya dan rutin melakukan jalan pagi dengan durasi 15-25 menit. Selanjutnya, pemberian edukasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pasien maupun keluarga pasien mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Setelah mendapatkan edukasi dengan didampingi pemberian leaflet, pasien mulai memahami mengenai penyakit CHF dan diabetes mellitus tipe 2 secara umum dan pengaturan makanan yang dianjurkan, dibatasi maupun tidak dianjurkan sesuai diet penyakit yang telah pasien jalankan, dan dapat menyampaikan kembali apa yang sudah dijelaskan pada pasien saat konsultasi berlangsung. Yang akan dijelaskan oleh Pak Teris. Berikutnya kesimpulan. Pasien TNA berumur 66 tahun masuk ke rumah sakit dengan diagnosis medis yaitu CHF, congestive heart failure, dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien datang dengan keluhan sesak napas yang dialami sejak lama dan semakin berat sejak 1 hari terakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan antropometri, Tuan A berisiko mengalami malnutrisi yaitu obesitas dari indeks massa tubuh atau IMT 35,2 kg per m².
Kemudian diagnosis gizi TNA ditentukan pada 3 aspek, yaitu pada domain intake difokuskan pada asupan energi, lemak, dan karbohidrat yang tidak adekuat. Kedua, pada domain klinis yang ditegakkan adalah kondisi kegemukan atau obesitas dan nilai laboratorium terkait gizi. Ketiga, domain behavior ditegakkan pada ketidaksiapan untuk melakukan perubahan makanan atau gaya hidup. Setelah diagnosis, next. Setelah diagnosis gizi ditegakkan, dilanjutkan dengan intervensi. Selama intervensi, Tuan A mendapatkan diet jantung dan diet DM diabetes mellitus dengan pengaturan makan disesuaikan menurut kondisi pasien. Makanan diberikan dalam bentuk makanan biasa karena Tuan A tidak mengalami keluhan kesulitan menelan, dengan energi sebesar 1404 kilokalori dan protein diberikan 20% dari kebutuhan energi total, yaitu sebanyak 70,2 gram, lemak 20% dari kebutuhan energi total, yaitu 31,2 gram, dan karbohidrat 60% dari kebutuhan energi total, yaitu sebanyak 210,6 gram, serta vitamin dan mineral diberikan cukup. Hasil monitoring menunjukkan bahwa dalam pemenuhan gizi, yaitu asupan energi, sudah mencukupi sebesar 89% dari kebutuhan energi per hari. Pada asupan protein sudah tercukupi sebanyak 106% dari kebutuhan protein per hari, kemudian pada asupan lemak berlebih dari kebutuhan per hari, yaitu 146% dari kebutuhan lemak per hari. Sedangkan pada asupan karbohidrat masih kurang, yaitu 79% dari total kebutuhan karbohidrat per harinya. Adapun pemberian edukasi gizi yang ditunjukkan kepada pasien dan keluarga pasien diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan gizi pasien dan keluarga. Diharapkan pasien dapat dan mampu mengubah pola hidup dan pola makan sesuai dengan anjuran yang diberikan terkait penyakit jantung CHF dan diabetes mellitus tipe 2 yang dialami pasien. Next. Berikut kami membuat menu rekomendasi untuk Tuan A berdasarkan penyakit yang sedang dideritanya, mulai dari makan pagi sampai dengan makan malam.